Materi pertama yaitu struktur pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan vaskular. Tumbuhan memiliki organisasi hierarki yang terdiri atas organ, jaringan, dan sel. Tumbuhan terdiri dari sel, jaringan, dan organ. Tumbuhan memiliki sel yang terdiri dari satu atau lebih jenis sel dan melakukan fungsi khusus. Organ terdiri dari beberapa jenis jaringan yang bersama-sama menjalankan fungsi tertentu. Atau tumbuhan yang tinggi, yang secara harfiah berarti tumbuhan berpembuluh. Morfologi dasar tanaman vaskular mencerminkan organisme dapat mendiami dan menarik sumber daya dari dua lingkungan yang berbeda, yaitu di bawah tanah dan di atas tanah. Tumbuhan menyerap air dan mineral dari bawah permukaan tanah dan karbon dioksida serta cahaya dari atas permukaan tanah. Organ-organ tumbuhan vaskular membentuk sistem akar dan sistem pucuk. Yang terakhir terdiri dari batang dan daun, seperti gambar di 35.2. Akar. Akar adalah organ yang melabuhkan tanaman vaskular di tanah, menyerap mineral dan air, menyimpan karbohidrat, dan cadangan lainnya. Pada sebagian besar tanaman, penyerapan air dan mineral terjadi terutama di dekat ujung akar yang memanjang, di mana sejumlah besar rambut akar tipis ekstensi seperti jari membasmi sel epidermis muncul dan menambah luas permukaan akar sangat besar, seperti gambar di 35.3. Fungsi akar bagi tumbuhan yaitu yang pertama, untuk menyongkong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Yang kedua, untuk menyerap air dan garam mineral atau zat hara dari dalam tanah. Yang ketiga, mengangkut air dan zat-zat makanan yang sudah diserap ke tempat-tempat pada tubuh tumbuhan yang memerlukan santo. Yang keempat, pada beberapa macam tumbuhan ada yang berfungsi sebagai alat respirasi, misalnya tumbuhan bakau. Yang kelima, pada jenis tumbuhan ada yang berguna sebagai tempat menyimpan cadangan makanan atau sebagai alat reproduksi vegetatif, misalnya wortel, yang memiliki akar tunggang yang membesar dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Pada tumbuhan sukun, dari bagian akar terdapat tumbuh tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Selanjutnya, jenis-jenis akar pada gambar 35.4. Yang pertama, akar serabut. Akar ini umumnya terdapat pada tumbuhan monokotil, walaupun kadang-kadang tumbuhan dikotil juga memilikinya, dengan catatan tumbuhan dikotil tersebut dikembangbiakan dengan cara cangkok atau stek. Fungsi utama akar serabut adalah untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang kedua, akar gantung. Akar gantung tumbuh dari bagian atas batang dan tumbuh ke arah tanah. Oleh karena itu, akar tersebut terlihat menggantung di udara. Akar gantung ini berfungsi menyerap uap air dan gas udara. Namun, bila telah mencapai tanah, akar tersebut masuk ke dalam tanah dan berfungsi menyerap air dan garam-garam mineral. Tumbuhan yang memiliki akar gantung misalnya beringin. Selanjutnya, ini adalah gambar akar tunggang. Akar ini umumnya terdapat pada tumbuhan dikotil. Fungsi utamanya adalah menyimpan makanan, sebagai contoh wortel, ubi, dan sebagai dalam bentuk umbi-umbian. Selanjutnya, akar napas. Akar napas tumbuh keluar dari batang bagian bawah. Akar tersebut sebagian muncul di permukaan tanah dan sebagian lagi berada di dalam tanah. Akar ini terlihat seperti menopang tegaknya batang. Akar napas mempunyai banyak celah tempat masuknya udara. Jadi sesuai namanya, akar napas berfungsi untuk bernafas. Tumbuhan yang mempunyai akar napas, contohnya adalah bakau dan pandan. Selanjutnya ini gambar sampingnya akar pelekat. Akar pelekat tumbuh di sepanjang batang. Akar pelekat terdapat pada tumbuhan yang tumbuh memanjat. Akar ini berfungsi untuk meletakkan batang pada tembok maupun tumbuhan lain. Contohnya itu sirih, tumbuhan sirih, pohon sirih. Selanjutnya batang. Batang adalah organ tanaman yang mengandung daun dan kuncup. Gambar pertama itu ada rimpang atau rizoma, adalah modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Rizoma biasanya memiliki fungsi tambahan selain fungsi pokok seperti batang. Yang paling umum adalah menjadi tempat penyimpanan produk metabolisme tertentu.
Rizoma yang membesar dan menjadi penyimpanan cadangan makanan dinamakan tuber atau umbi batang. Geragi atau stolon juga merupakan modifikasi batang sebagaimana rizoma. Berbeda dengan rizoma, stolon menjalar di sekitar permukaan tanah. Geragi atau stolon adalah modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan di ruas-ruasnya tumbuh bakal tanaman baru. Geragi adalah cabang batang yang memiliki perubahan bentuk dan penambahan fungsi. Geragi biasanya berbuku-buku dan berruas-ruas. Dari ruas-ruas ini akan muncul tunas-tunas yang dapat menjadikan tanaman baru. Setelah beberapa waktu, tanaman ini tumbuh memanjang dan menjauhi induknya lalu membengkok ke atas, membentuk individu baru. Dengan demikian, geragi merupakan alat sintasan bagi spesies untuk mempertahankan kelestariannya. Geragi merupakan alat perbanyakan vegetatif yang biasanya dikembangkan oleh tumbuhan terna. Stolon dapat dijumpai misalnya pada stroberi, rumput, eceng gondok, dan lain-lain. Pada kentang, geragi dapat berkembang lebih lanjut menjadi umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Perubahan ini berakibat pula pada perubahan anatominya. Organ yang membentuk umbi, terutama batang, akar, atau modifikasinya, hanya sedikit kelompok tumbuhan yang membentuk umbi dengan melibatkan daunnya. Umbi biasanya terbentuk tepat di bawah permukaan tanah, meskipun dapat pula terbentuk jauh di dalam maupun di atas permukaan. Dengan demikian, peran vital umbi adalah sebagai organ penyimpan energi, alat sintasan atau survival, dan alat pembanyakan secara vegetatif. Pada tumbuhan, fungsi batang adalah 1. Sebagai penopang tumbuhan sehingga tetap berdiri tegak. 2. Pendukung bagian-bagian lain pada tumbuhan seperti daun, bunga, dan juga buah. Karena jika tidak ada batang, maka bagian ini tidak bisa hidup. Ketiga, menjadi jalur transportasi air dan zat makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Keempat, sebagai pembantu proses pernafasan tumbuhan karena oksigen dapat masuk ke lentisel. Kelima, tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Keenam, sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif dengan metode cangkok. 7. Sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan, contohnya seperti sagu. Selanjutnya, daun. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Biasanya berwarna hijau, mengandung klorofil, dan berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Daun itu ada dua, ada daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal yakni daun yang pada tangkainya hanya terdapat satu helai, dan suatu jenis pohon yang memiliki daun tunggal tidak mungkin memiliki daun majemuk. Daun majemuk apabila satu tangkai terdapat lebih dari satu helai. Yang dimaksud dengan tangkai adalah daun yang melekat pada daun yang melekat langsung pada daun. Tangkai atau daun pinnet, cabang daun pertama terjadi dengan melahirkan tangkai daun. Cabang yang kedua, bipinnet, baru berulang sampai ke percabangan yang ketiga, tripinnet. Selanjutnya, fungsi daun. Yang pertama, tempat terjadinya fotosintesis. Pada tumbuhan dikotil, terjadinya fotosintesis di jaringan parenkim palisade, sedangkan pada monokotil terjadi di jaringan spons. Yang kedua, sebagai organ pernafasan, di daun terdapat stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi. Ketiga, tempat terjadinya transpirasi. Keempat, tempat terjadinya gutasi. Kelima, alat perkembangbiakan vegetatif, misalnya pada tanaman cocor bebek. Selanjutnya, modifikasi daun pada gambar 35.7. Yang pertama, duri atau spina. Daun berubah fungsi menjadi duri. Fungsi fotosintesis diambil alih oleh batang. Contohnya pada kaktus dan umumnya pada suku Cactaceae. Yang kedua, sulur atau tendris. Daun bermodifikasi menjadi sulur yang fungsinya sebagai pengait tumbuhan itu sendiri. Contohnya pada Smilax rotundifolia. Selanjutnya ada brakte atau daun pelindung. Berukuran kecil karena ada
warna yang mencolok sehingga fungsinya salah satunya memikat serangga. Contohnya pada bunga kertas. Selanjutnya ada sisik atau Caterpillis. Untuk menyatakan duri dan sisik merupakan modifikasi dari daun dilihat dari adanya tunas aksilar pada ketiak daun atau sisik tersebut tersusun seperti letak daun pada umumnya. Sisik tersebut biasanya mengering bila tumbuhannya telah dewasa. Umumnya ditemukan pada suku Casuarianaceae. Ketiga, organ dasar tanaman vaskular, akar, batang, dan daun terdiri dari tiga jenis jaringan dasar, yaitu jaringan kulit, pembuluh darah, dan tanah. Sistem jaringan kulit berfungsi sebagai pelindung luar penutup tanaman, seperti kulit kita. Itu membentuk garis pertama pertahanan terhadap kerusakan fisik dan patogen. Di non-kayu, tanaman biasanya jaringan tunggal yang disebut epidermis, lapisan sel yang penuh sesak pada daun dan sebagian besar batang. Kutikula, lapisan epidermis lilin membantu mencegah kehilangan air. Sedangkan di kayu tanaman, jaringan pelindung disebut peridem menggantikan epidermis di daerah yang lebih tua dari batang dan akar. Selain melindungi tanaman dari kehilangan air dan penyakit, epidermis memiliki karakteristik khusus di setiap organ. Di akar, air dan mineral yang diserap tanah masuk melalui epidermis, terutama di rambut akar. Dalam tunas, sel-sel epidermis khusus disebut sel penjaga terlibat dalam pertukaran gas. Lain kelas sel epidermis yang sangat khusus ditemukan dalam tunas terdiri dari pertumbuhan yang disebut trikoma. Di beberapa spesies gurun, trikoma mirip rambut mengurangi kehilangan air dan memantulkan cahaya berlebih. Beberapa trikoma bertahan melawan serangga melalui bentuk-bentuk itu, menghambat gerakan atau kelenjar yang mengeluarkan cairan lengket atau beracun senyawa seperti gambar di 35.9. Fungsi utama dari sistem jaringan vaskular adalah untuk memfasilitasi pengangkutan bahan melalui pabrik dan untuk memberikan dukungan mekanis. Dua jenis jaringan pembuluh darah adalah xilem dan floem. Xilem mengalirkan air dan mineral terlalut ke atas dari akar ke pucuk. Floem mengangkut gula, produk fotosintesis dari daun ke tempat yang mereka butuhkan atau disimpan biasanya di akar dan tempat pertumbuhan seperti berkembang daun dan buah-buahan. Jaringan pembuluh dari akar atau batang secara kolektif disebut prasasti, dalam bahasa Yunani pilar. Susunan prasasti bervariasi tergantung pada spesies dan organ. Dalam Angiospermae, misalnya prasasti akar adalah pusat pada silinder pembuluh darah, xilem dan floem. Sedangkan prasasti dari batang, daun terdiri dari bundel pembuluh darah. Untaian terpisah mengandung xilem dan floem seperti gambar 35.8. Keduanya, xilem dan floem, terdiri dari berbagai jenis sel, termaksud sel-sel yang khusus untuk transportasi atau dukungan. Jaringan yang bukan kulit atau pembuluh darah adalah bagian dari jaringan sistem jaringan tanah yang internal ke jaringan pembuluh darah dikenal sebagai empulur, dan jaringan tanah itu eksternal ke jaringan pembuluh darah disebut korteks. Jaringan tanah adalah bukan hanya pengisi, ini termaksud sel khusus untuk fungsi seperti penyimpanan, fotosintesis, dukungan, dan transportasi. Jenis umum sel tumbuhan. Pada tanaman, seperti pada organisme multiseluler apapun, sel menjalani sel diferensi, yaitu mereka menjadi terspesialisasi dalam struktur dan berfungsi selama pengembangan. Perbedaan sel mungkin melibatkan perubahan baik dalam sitoplasma dan organel dan di dinding sel. Yang pertama, parenchima adalah jaringan dasar. Tempat melekatnya jaringan-jaringan lain terdapat pada akar, batang, daun, dan buah. Sifat parenchima antara lain sel berlapis tipis, berbentuk bulat, persegi, dan panjang. Terdapat ruang antar sel yang berguna untuk pertukaran gas, mempunyai vakuola tengah dan plastisida
Untuk daerah yang tidak kena cahaya, yang paling banyak adalah kloroflas dan berfungsi utama sebagai fotosintesis. Bentuk-bentuk khusus dari parenchima adalah palisade parenchima atau jaringan pagar. Terdapat pada daun. Sel berbentuk silindris dan banyak mengandung klorofil. Selanjutnya spongy parenchima atau jaringan bunga karang. Terdapat pada daun, letak sel sangat longgar, terdapat rongga-rongga yang besar. Selanjutnya aranchima terdapat pada batang-batang padi atau tanaman lainnya, berfungsi untuk respirasi. Sehabis jaringan dasar, ada kolenchima atau jaringan penguat yang terdapat pada batang dan tulang daun. Gunanya untuk memberikan kekuatan atau penunjang. Sifat jaringan penguat adalah sel berbentuk bulat karena terjadi penebalan pada sudut dindingnya tapi tidak merata. Jaringan terdiri dari sel hidup atau protoplasma. Elastis tetapi tidak ada ruang antar sel. Dinding sel terdiri dari selulosa dan pektin, kadar air tinggi. Yang terakhir ada jaringan penguat atau sklerenchyma adalah jaringan penguat yang keras, berfungsi sebagai proteks. Sifatnya dinding sel keras dan sangat tebal yang merata. Sel dewasa akan kehilangan protoplasma. Jaringan terdiri dari sel-sel mati, tidak mengandung ruang antar sel. Dinding sel mengandung selulosa dan lignin, kadar air rendah. Bentuk bervariasi dan yang berdinding tebal sampai sel-sel batu dengan diameter sama atau selerida, dan sel panjang dengan ujung meruncing disebut fiber. Yang terakhir ada jaringan pembuluh atau vascular system. Dibedakan atas pembuluh kayu xilem dan bulu tapis phloem. Yang xilem mempunyai ciri-ciri sel panjang, dinding melintang, tidak ada sehingga merupakan pipa-pipa panjang, berdinding tebal, tidak seragam, menebal dalam pola berkas-berkas spiral. Dinding sel mengandung lignin dan lebih tebal. Tidak ada isi sel xilem yang tua. Xilem mempunyai fungsi mengangkut air, larutan, garam, dan mineral dari akar ke daun. Sedangkan phloem mempunyai ciri-ciri sel melintang, tidak lenyap tapi berlubang-lubang. Dinding sel tipis dan terdiri dari selulosa. Selnya hidup, plasma masih ada. Pembuluh phloem mempunyai fungsi mengangkut hasil-hasil asimilasi makanan dari daun, hormon ke seluruh tubuh. Meristem yang berbeda menghasilkan sel baru untuk pertumbuhan primer dan sekunder. Tanaman bisa terus tumbuh karena mereka memiliki jaringan yang tidak berdiferensi yang disebut meristem, mengandung sel-sel yang dapat membelah, mengarah ke sel-sel baru yang memanjang dan menjadi terdiferensiasi, kecuali untuk periode dorman. Sebagian besar tanaman tumbuh terus-menerus. Beberapa organ tanaman seperti daun, duri, dan bunga mengalami pertumbuhan yang menentukan mereka berhenti tumbuh setelah mencapai ukuran tertentu. Ada dua jenis utama meristem. Yang pertama, pertumbuhan primer atau pertumbuhan yang terjadi di ujung akar dan ujung batang, itu meristem matik apikal. Yang kedua, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan yang terjadi di kambium yang akan terus membelah kedua arah, yaitu ke dalam membentuk xilem sekunder dan membelah keluar membentuk phloem sekunder, itu namanya merismatik lateral. Pertumbuhan primer memperpanjang akar dan batang. Pertumbuhan primer pada akar. Akar muda yang keluar dari biji segera masuk ke dalam tanah, selanjutnya membentuk sistem perakaran tanaman. Pada ujung akar yang masih muda terdapat 4 daerah pertumbuhan, yaitu yang pertama tudung akar atau kaliptra. Tudung akar berfungsi sebagai pelindung terhadap benturan fisik ujung akar terhadap tanah sekitar pertumbuhan. Fungsi lainnya ujung akar yaitu memudahkan akar menembus tanah karena tudung akar dilengkapi dengan sekresi cairan polisakarida. Perbedaan antara tudung akar dikotil dan monokotil. Kalau dikotil, ujung akar dengan kalipitra tidak terdapat batas yang jelas dan tidak memiliki titik tumbuhan pada
kaliptra tersebut. Pada monokotil, ujung akar dan kaliptra terdapat batas yang jelas atau nyata dan mempunyai titik tumbuh tersendiri yang disebut kaliptrogen. Sel-sel kaliptra yang dekat dengan ujung akar mengandung butir-butir tepung yang disebut kolumela. Yang kedua, meristem merupakan bagian dari ujung akar yang selnya senantiasa mengadakan pembelahan secara mitosis. Meristem ini terletak di belakang tudung akar. Pada tumbuhan dikotil, sel-sel tudung akar yang rusak digantikan oleh sel-sel baru yang dihasilkan oleh sel-sel meristem dari perkembangan sel-sel meristem apikal. Yang ketiga, daerah pemanjangan sel terletak di belakang daerah meristem. Sel-sel hasil pembelahan meristem tumbuh berkembang memanjang pada daerah ini. Aktivitas pertumbuhan dan perkembangan memanjang dari sel mengakibatkan pembelahan sel di daerah ini menjadi lebih lambat dari bagian lain. Pemanjangan sel tersebut berperan penting untuk membantu daya tekan akar dan proses pertumbuhan pemanjangan akar. Yang keempat, daerah diferensiasi. Sel-sel hasil pembelahan dan perpanjangan akan mengelompokkan sesuai dengan kesamaan struktur. Sel-sel yang memiliki kesamaan kemudian akan memperoleh tugas membentuk jaringan tertentu. Pertumbuhan primer pada batang. Pertumbuhan dan perkembangan primer pada batang meliputi daerah pertumbuhan titik tumbuh, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Meristem apikal pada batang dibentuk oleh sel-sel yang senantiasa membelah pada ujung tunas yang disebut kuncup. Di dalam kuncup, ruas batang dan tonjolan daun kecil atau primordia memiliki jarak sangat pendek karena jarak internodus atau antar ruas sangat pendek. Pertumbuhan, pembelahan, dan pemanjangan sel terjadi di dalam internodus. Pertumbuhan sekunder meningkatkan diameter batang dan akar pada tanaman berkayu. Pertumbuhan ini dijumpai pada tanaman dikotil, Geospermae, dan menyebabkan pembesaran ukuran diameter tumbuhan. Mula-mula, kambium hanya terdapat pada ikatan pembuluh yang disebut kambium fasis atau kambium intrafasikuler. Fungsinya adalah membentuk xilem dan floem primer. Selanjutnya, parenkim, akar atau batang yang terletak di antara ikatan pembuluh menjadi kambium yang disebut kambium interfasis. Kambium interfasis dan kambium interfasis membentuk lingkaran tahun berbentuk konsentris. Kambium yang berada di sebelah dan dalam jaringan kulit yang berfungsi sebagai pelindung terbentuk akibat ketidakseimbangan antara pembentukan xilem dan floem yang lebih cepat dari pertumbuhan kulit. Ke dalam membentuk velodrome, sel-sel hidup keluar membentuk velum, yaitu sel-sel mati. Di awal pertumbuhan kambium hanya ada jaringan ikat pembuluh yang disebut dengan kambium intravaskuler. Bila sel kambium membelah ke arah luar akan membentuk floem dan sebaliknya bila membelah ke arah dalam akan membentuk xilem. Xilem dan floem yang terbentuk dari sebuah aktivitas kambium disebut xilem sekunder dan floem sekunder. Pada saat tumbuhan mengalami perkembangan dan semakin menua, maka pertumbuhan dari jaringan kambium akan berubah semakin besar. Saat jaringan semakin besar, maka menyebabkan bagian terluar pada jaringan parenkim sendiri akan berubah menjadi kulit kayu. Pertumbuhan, morfogenesis, dan diferensial sel menghasilkan tubuh tumbuhan. Yang pertama, pembelahan sel terbatas pada daerah meristem dan mitosis atau amitosis dan meiosis. Terus pertambahan plasma dan perpanjangan sel. Selama sel masih hidup dan dalam pembelahan sel akan terjadi pertambahan plasma. Salah satu pembuktian adanya pertambahan plasma dapat diukur dari berat kering atau dengan adanya penambahan volume serta oleh adanya perpanjangan sel. Pengukuran pertumbuhan dari adanya pertambahan protoplasma dapat diukur melalui berat kering karena kandungan bahan hidup sel adalah karbohidrat, lemak, dan protein sebagai hasil metabolisme. Pada proses kecambah, biji akan kehilangan bobot respirasi. Pengukuran perbanyakan sel akan lebih realistis dan mudah daripada mengukur protoplasma. Pengukuran pertambahan volume diukur pada volume yang permanen atau irreversible.
Diferensiasi setelah pembelahan sel akan terjadi perubahan-perubahan pembentukan organel-organel sel seperti mitokondria, kloroplas yang kemudian akan terjadi pembentukan jaringan-jaringan khusus, perubahan ukuran sel dan bentuk sel. Selanjutnya, morfologis tumbuhan merupakan cabang ilmu botani yang bertujuan untuk memahami proses pembentukan struktur tumbuhan baik secara internal maupun pengaruh eksternal dan memahami fenomena pertumbuhan yaitu diferensiasi, polarisasi, kesimetrisan, regenerasi, chimera, dan abnormalisasi. Bab 36 ini terdapat 6 submateri. Yang pertama, adaptasi untuk memperoleh sumber daya sebagai awal dari evolusi tumbuhan vaskuler. Yang kedua, perbedaan mekanisme mengangkut zat pada tanaman tingkat rendah dan tingkat tinggi. Ketiga, transpirasi mendorong pengangkutan air dan mineral dari akar ke pucuk daun melalui silam. Yang keempat, tingkat transpirasi diatur oleh stomata. Kelima, gula diangkut dari sumber kesing, yaitu bagian tumbuhan yang membutuhkan gula melalui flum. Terakhir, transportasi simplas sangat dinamis. Baik, kita akan lanjut ke slide selanjutnya, yaitu masuk ke submateri pertama, adaptasi untuk memperoleh sumber daya sebagai awal dari evolusi tanaman vaskuler. Perkembangan evolusi tumbuhan vaskuler dimulai sejak kira-kira 475 juta tahun yang lalu, yaitu selama masa Ordovisian, zaman Paleozoikum. Jadi perkembangan evolusi tumbuhan itu terbagi dalam beberapa periode, dan beberapa periode itu ada 4. Nah, salah satunya itu masa Ordovisian, di mana masa Ordovisian itu berada pada periode ke-1, yang mana disebutkan bahwa asal mula tumbuhan diduga berasal dari nenek moyang akuatik. Nah, lalu adaptasi terhadap kehidupan darat dibuktikan oleh adanya sporopolenin dan gametangia berlapis yang melindungi gamet dan embrio. Jadi, setelah kita tahu asal mula tumbuhan berasal dari nenek moyang akuatik itu maksudnya aktivitasnya kebanyakan di air gitu, akuatik. Lalu beradaptasi terhadap kehidupan darat, yang mana dibuktikan dengan adanya sporopolenin dan gametangia berlapis gitu. Lalu adaptasi ini terjadi pada tumbuhan Bryophyta, di mana tumbuhan Bryophyta itu tumbuhan darat pertama. Bryophyta sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya lumut. Kelompok Bryophyta telah berhasil beradaptasi dengan kehidupan darat. Pada bagian daunnya terdapat stomata dan kutikula yang mirip dengan tumbuhan vaskuler. Jadi, tumbuhan Bryophyta dan tumbuhan vaskuler itu mirip karena ada stomata dan kutikulanya. Pada tumbuhan vaskuler, tubuhnya berdiferensiasi menjadi akar, batang, dan daun sejati. Sebagaimana tumbuhan Bryophyta juga mengalami diferensiasi, yang mana terbagi dalam bagian-bagian yang mirip akar, batang, dan daun. Pada tumbuhan vaskuler terdapat sistem perakaran, yang mana sistem perakaran berada pada atau posisinya di bawah permukaan tanah, berfungsi untuk menyerap air dan zat hara. Kemudian ada daun, di mana daun itu berada di atas permukaan tanah, yang menghasilkan daun yang berfungsi untuk menyelenggarakan proses fotosintesis. Lalu tadi menjelaskan sistem perakaran dan daun, sekarang
pada bagian batang. Jadi pada bagian batang terdapat jaringan vaskuler yang membentuk sistem pembuluh angkut. Sistem pembuluh angkut itu terdiri atas silem, pembuluh kayu, dan flum, pembuluh tapis. Pembuluh silem yaitu merupakan sel mati, namun dindingnya masih merupakan sistem pipa kapiler mikroskopis untuk mengangkut air dan zat hara dari akar ke bagian tubuh tanaman. Sedangkan flum yaitu jaringan sel hidup yang berfungsi menghantarkan makanan, mendistribusikan gula, asam amino, dan zat-zat lain dari daun ke seluruh bagian tubuh tanaman. Adaptasi terhadap kehidupan darat lainnya adalah lignin. Setelah tadi disebutkan ada akar, daun, batang, di sini ada lignin, yaitu zat kayu, terdapat di dalam matriks selulosa dinding sel. Sifatnya keras dan fungsinya untuk menyokong batang tumbuhan agar kokoh. Keberadaan lignin itu sangat penting bagi tumbuhan darat karena lingkungan darat tidak memberikan sokongan eksternal seperti lingkungan air. Pada tumbuhan yang kecil dan tak berkayu, maka tekanan turgo membantu agar tumbuhan tetap tegak. Tapi pada pohon dan tumbuhan yang besar, harus ada lignin karena dapat tegak. Pada lapisan sedimen masa silfur dan devon, terdapat fosil tumbuhan, yang mana tampak susunan jaringan mikroskopisnya. Fosil tumbuhan tertua yaitu Cooksonia, di mana perbedaan Cooksonia dan Bryophyta terdapat pada siklus hidupnya. Tumbuhan Bryophyta tahap kemotofit merupakan tahap dominan, sehingga pada tumbuhan vaskuler awal tahap sporofitlah yang dominan, yang ditandai oleh adanya sporangia. Jadi, sporofit Cooksonia bercabang, yang menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan sporofit Bryophyta yang tak bercabang. Percabangan tersebut fungsinya meningkatkan jumlah sporangia dan spora yang dihasilkan oleh tubuh tumbuhan, sehingga dapat lebih banyak menghasilkan keturunan. Jadi, percabangan ini merupakan bahan mentah bagi evolusi tumbuhan vaskuler. Sehingga di sini diduga daun pada tumbuhan vaskuler berevolusi dari terbentuknya jalinan jaringan beberapa cabang yang tumbuh berdekatan. Berikut adalah gambar pembuluh silem dan flum. Di tumbuhan monokotil, letak silem dan flum itu terdapat pada akar dan batang. Jika kita melihat di mikroskop, akan terlihat bahwa silem terbentuk atau bentuknya bulat besar, sedangkan flum itu kecil di sekeliling silem. Lalu sedangkan di tumbuhan dikotil akan terlihat perbedaannya antara flum dan silem itu dipisahkan oleh kambium, di mana tumbuhan dikotil silem terletak pada bagian yang lebih jauh atau lebih dalam daripada kambium, sedangkan flum terletak di bagian luar kambium. Submateri kedua, perbedaan mekanisme mengangkut zat tingkat rendah dan tingkat tinggi. Transportasi pada tumbuhan tingkat rendah. Pada tumbuhan tingkat rendah, proses mekanisme transportasi air dan mineral tidak dilakukan dalam pembuluh jaringan, melainkan dilakukan oleh semua organ yang ada pada tumbuhan tersebut. Lalu, zat-zat lain seperti air dan mineral diambil dari tanah melalui bagian-bagian akar. Hal ini hanya dapat dilakukan pada tanaman-tanaman yang memiliki pembuluh jaringan pengangkut. Nah, di sini fungsi air itu tidak hanya sebagai bahan makanan pada sebuah tumbuhan, tapi bisa juga diserap dari tanah oleh selabut akar untuk bahan pemicu terjadinya reaksi kimia untuk memunculkan reaksi turgor.
Jadi, zat-zat sisa metabolisme tanaman atau yang sudah tidak dipergunakan lagi akan dikeluarkan dalam bentuk air atau uap melalui ujung daun. Transportasi pada tumbuhan tingkat tinggi. Terdapat dua jenis proses transportasi pada tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama, cara intravaskuler dan ekstravaskuler. Yang pertama, sistem ekstravaskuler, mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah melalui serabut-serabut akar atau epidermis akar. Kemudian, air dan mineral akan masuk melalui sel-sel korteks. Air dan mineral akan mengalir melalui sitoplasma menuju silinder pusat. Pada saat air telah sampai di silinder pusat, air akan bebas bergerak menuju sel-sel tanaman. Di sini, sistem ekstravaskuler terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengangkutan dengan sistem apoplas, yaitu sistem pengangkutan air tanah melalui sel mati atau jaringan mati pada tanaman. Yang kedua, pengangkutan air dan mineral dengan menggunakan transportasi simplas, yaitu cara kerjanya sangat berbeda sekali dengan transportasi apoplas, di mana pengangkutan air dan mineral menggunakan atau melalui jaringan yang masih hidup pada tumbuhan tersebut. Lalu ada pengangkutan intravaskuler. Pengangkutan sistem intravaskuler ini melanjutkan dari pengangkutan ekstravaskuler, di mana setelah pengangkutan air dan mineral menggunakan sistem ekstravaskuler hingga bagian xilem, maka akan diteruskan melalui intravaskuler. Xilem yang berada pada akar tanaman akan membawa air dan mineral ke bagian lainnya pada tumbuhan tersebut melalui xilem batang. Xilem yang berada pada batang daun lalu berakhir di bagian daun untuk dilakukannya fotosintesis. Ini merupakan gambar mekanisme transportasi pada tumbuhan tingkat tinggi dan tingkat rendah. Submateri ketiga, transpirasi mendorong pengangkutan air dan mineral dari akar ke pucuk melalui xilem. Transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tumbuhan yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Pengeluaran transpirasi berupa uap H2O dan CO2 yang terjadi pada siang hari saat panas melalui stomata atau mulut daun dan lentisel atau celah batang. Berlangsungnya transpirasi melalui bagian tumbuhan yang berhubungan dengan udara luar, yaitu melalui pori-pori daun seperti stomata, lubang kutikula, dan lentisel oleh proses fisiologi tanaman. Sehingga tipe-tipe transpirasi itu dibagi menjadi tiga: transpirasi kutikula, transpirasi stomata, dan transpirasi lentikuler. Mineral yang diserap ke dalam akar bergerak ke atas tumbuhan dengan cara tertentu dalam arus transpirasi, yaitu aliran xilem akibat transpirasi. Jadi, mineral yang diserap ke dalam akar itu merupakan aliran xilem akibat transpirasi, yaitu dengan cara-cara tertentu. Sehingga memang transpirasi ini mendorong atau membantu penyerapan mineral dari tanah ke atas tumbuhan dan pengangkutannya dalam tumbuhan. Lalu ada mekanismenya. Bagaimana sih? Yaitu air diserap ke dalam akar secara osmosis melalui rambut akar. Sebagian besar bergerak menurut gradien potensial air melalui xilem. Air dalam pembuluh xilem mengalami tekanan besar. Sebagian besar ion bergerak melalui simplas dari epidermis akar ke xilem. Maksudnya, sebagian besar ion bergerak melalui simplas dari epidermis akar ke xilem dan kemudian ke atas melalui arus transportasi.
Lanjut ke materi keempat, tingkat transpirasi diatur oleh stomata. Stomata dapat mengatur laju transpirasi dengan hanya mengendalikan seberapa terbuka atau seberapa tertutup mereka melalui sel penjaga. Maksudnya, stomata yang terbuka lebih luas akan memfasilitasi tingkat yang lebih besar dari transpirasi, sedangkan stomata yang lebih sempit atau tertutup akan mengurangi tingkat transpirasi. Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi, di antaranya memiliki lebih banyak stomata. Di sini memiliki lebih banyak stomata akan memungkinkan untuk lebih dalam tingkat transpirasi. Faktor lain memiliki lebih atau lebih besar daun, yaitu akan meningkatkan jumlah keseluruhan stomata dan karena itu akan meningkatkan laju transpirasi juga. Terus ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat memiliki efek pada tingkat transpirasi. Sejak stomata terbuka selama fotosintesis untuk mengambil karbon dioksida, akan lebih banyak cahaya sinyal stomata untuk membuka, yang pada gilirannya akan meningkatkan laju transpirasi. Peningkatan suhu. Peningkatan suhu juga salah satu faktor yang mempengaruhi transpirasi, di mana suhu hangat biasanya berhubungan dengan sinar matahari dan musim tanam, sehingga suhu yang lebih tinggi menyebabkan sel penjaga untuk membuka stomata, sementara cuaca dingin memberi sinyal sel penjaga untuk menutup stomata. Materi kelima yaitu gula diangkut dari sumber ke sing, di mana sing itu bagian-bagian tumbuhan yang membutuhkan gula melalui floem. Di sini terdapat perbedaan antara xilem dan floem, di mana xilem berfungsi mengangkut air, sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut gula yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Floem disusun oleh sel-sel penghantar makanan yang disebut unsur tapis. Melalui perforasi pada lempeng tapis, larutan gula atau disebut cairan floem bergerak bebas dari satu sel ke sel berikutnya karena adanya sitoplasma yang saling berhubungan atau kontinu. Jadi berbeda dengan cairan xilem yang hanya bergerak satu arah dari akar ke daun. Cairan floem bergerak ke berbagai arah pada tanaman. Tempat gula dihasilkan baik dari Jadi gula ini dihasilkan dari proses fotosintesis, juga dari hasil pemecahan molekul pati, disebut sebagai sumber gula atau sugar source. Nah, tempat penerima gula atau tempat gula disimpan atau dikonsumsi disebut sebagai sugar sink. Atau bahkan akar, ujung tunas, dan buah yang sedang tumbuh merupakan sugar sink juga. Setiap tabung penghantar makanan dalam floem mempunyai ujung sumber gula dan ujung sugar sink, tetapi dapat berubah menurut musim atau tahap perkembangan tanaman. Maksudnya, pada struktur-struktur penyimpanan seperti akar tunggang tanaman gula, umbi kentang, umbi lapis, tanaman lili merupakan sugar sink selama musim panas ketika tumbuhan menyimpan kelebihan gula. Pada saat musim semi, ketika tanaman mulai tumbuh dan mengkonsumsi gula, akar bit gula, umbi kentang, umbi lapis, maupun struktur penyimpanan lainnya menjadi sumber gula, dan transport gula melalui floem terjadi dari bagian tersebut ke organ yang sedang tumbuh. Sehingga tadi setiap tabung penghantar makanan dalam floem mempunyai ujung sumber gula dan ujung sugar sink. Pembahasan terakhir yaitu transportasi simplas sangat dinamis.
Di sini gambar transportasi simplas dan apoplas. Tapi yang dibahas adalah transportasi simplas. Jadi, mula-mula transportasi simplas ini, air dari sel epidermis bulu akar akan dimasukkan ke dalam sel. Nah, masuknya air ke dalam sel ini dapat melalui mekanisme transport pasif alias difusi. Jika sudah masuk, air akan terus bergerak dari sel yang satu ke sel yang lainnya dengan memanfaatkan plasmodesmata. Plasmodesmata itu bagian sitoplasma yang bersambung antara satu sel tumbuhan dengan sel-sel tumbuhan di sebelahnya. Jadi, lewat bagian ini, sel-sel tumbuhan saling terkoneksi satu sama lain, dan tumbuhan memanfaatkannya untuk mentransfer air dan zat-zat lainnya. Kemudian, air yang masuk melalui lewat jalur simplas akan bergerak terus hingga mencapai jaringan pembuluh. Urutannya dari sel bulu akar, kemudian sel korteks, endodermis, perisikal, lalu berakhir di silem. Nah, terakhir, setelah sampai di silem, artinya tumbuhan siap mengangkut air tersebut ke bagian tumbuhan yang lebih tinggi, yaitu batang dan daun. Jadi itulah mekanisme atau sistem transportasi simplas, yaitu sangat dinamis. Subbab ke-37, tanah dan nutrisi tumbuhan. Submateri pertama dari subbab 37 ini, tanah mengandung kehidupan ekosistem yang kompleks. Tanah lapisan atas mengandung ekosistem yang kompleks, seperti ada bakteri, jamur, protista, hewan, akar tanaman, di mana mereka itu saling berinteraksi satu sama lain pada lingkungan fisik tentunya. Pada lapisan atas tanah juga merupakan tempat tumbuhan menyerap air dan hampir semua mineral atau zat-zat lain yang dibutuhkan pada tanaman. Partikel tanah memiliki berbagai ukuran, di mana macam-macam atau beragam ukuran tersebut berasal dari kerusakan batu yang ditemukan pada tanah. Sehingga ukuran partikel tanah itu mempengaruhi ketersediaan air, oksigen, dan mineral di tanah. Tanah juga memiliki komposisi, yaitu bahan mineral, bahan organik, air, dan udara. Sebagaimana gambar di samping, yaitu komposisi tanah, 5%-nya bahan organik, 20-30%-nya itu air atau udara, 20-30%-nya lagi yaitu water atau air, lalu 45%-nya itu mineral. Akar tanaman menyerap penting elemen dari tanah. Akar merupakan bagian organ tumbuhan yang berperan penting untuk kelangsungan hidupnya. Kegunaan akar adalah menyerap air dan unsur hara untuk meningkatkan berdirinya tanaman dan sebagai penyimpan cadangan makanan. Fungsi akar yang pertama menyerap unsur hara dan air. Peran penting akar bekerja sebagai penyerap zat hara dan air ke dalam tanaman itu sendiri. Unsur hara ini berfungsi untuk pertumbuhan tanaman dan sebagai makanan tanaman untuk kelangsungan hidupnya. Perakaran mengangkut makanan dari dalam tanah dan disalurkan ke organ lain pada tanaman. Kita sering melihat beberapa perakaran yang menuju ke sumber unsur hara dan air dengan pertumbuhan memanjang. Yang kedua, fungsinya yaitu menunjang berdirinya tanaman. Akar yang tertancap pada media tanam diibaratkan bangunan rumah. Akar yang tertancap merupakan pondasi bangunan. Akar menjadi tanaman berdiri kokoh dan bisa dengan tegap
Akar yang tertancap ke dalam tanah dapat menghindari dari angin kencang dan hujan deras. Yang ketiga, sebagai alat pernafasan. Selain berfungsi sebagai penyerap unsur hara dan air, akar juga berfungsi sebagai pernafasan melalui celah media tanam seperti halnya tanah memiliki pori-pori di dalam yang kemungkinan pasti terdapat udara memungkinkan akar untuk bernafas. Yang keempat, yang terakhir, sebagai penyimpan cadangan makanan. Dari beberapa tanaman, fungsi akar digunakan untuk menyimpan cadangan makanan, contohnya pada ubi, bengkoang. Akarnya terdapat pada tumbuhan ini semakin membesar ketika sumber makanan yang terdapat pada tanah banyak. Biasanya tanaman seperti ini mencadangkan makanan untuk menghadapi musim kemarau atau ketika kondisi tanah dan lingkungannya tidak ada lagi sumber makanan. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup, jenis tanaman ini menyimpan pada organ tumbuhnya. Nutrisi tanaman sering melibatkan hubungan dengan beberapa organisme. Suplai dan absorpsi dari senyawa-senyawa kimia yang diperlukan untuk proses pertumbuhan dan metabolisme disebut nutrisi. Dan senyawa-senyawa kimia yang diperlukan oleh organisme disebut nutrien atau unsur hara. Elemen esensial adalah elemen yang harus ada agar siklus hidup yang normal dari organisme bisa terjadi dan fungsinya tidak tergantikan oleh sel senyawa kimia lainnya. Nutrisi tanaman terbagi dalam dua jenis, yaitu makro dan mikro. Untuk unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang relatif besar, seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan belerang. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang relatif kecil. Bila berlebihan akan menjadi racun, seperti besi, mangan, boron, molibdenum, tembaga, seng, klor, natrium, kobalt, silikon, nikel. Ada 3 cara mendasar tanaman menyerap nutrisi melalui akar. Yang pertama, difusi sederhana terjadi ketika molekul nonpolar seperti oksigen, karbon dioksida, dan NH3 mengikuti gradien konsentrasi bergerak secara pasif melalui membran bilayer lipid sel tanpa menggunakan protein transport. 2. Difusi yang difasilitasi adalah gerakan cepat zat terlarut atau ion mengikuti gradien konsentrasi difasilitasi oleh transportasi protein. 3. Transport aktif adalah penyerapan oleh sel-sel ion atau molekul terhadap gradien konsentrasi ini membutuhkan sumber energi biasanya ATP untuk menyalakan pompa molekuler yang menggerakkan ion atau molekul melalui membran. Sedangkan cara tanaman menyerap nutrisi melalui serangga itu, di alam tidak semua tumbuhan dapat memenuhi kebutuhan unsur makanan yang diperlukan melalui akar. Tumbuhan yang mengalami hal tersebut adalah tumbuhan katong semar dan tumbuhan kejora atau Venus. Kedua tumbuhan tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan nitrogen. Keadaan tanah tempat tinggalnya sangat kekurangan unsur nitrogen untuk memenuhinya. Kantong semar dan kejora menangkap serangga. Serangga mengandung banyak nitrogen. Cara yang dilakukan yaitu dengan menghasilkan cairan pada bagian untuk menarik perhatian serangga. Pada kantong semar, serangga akan masuk ke dalam kantong dan terperangkap di dalamnya. Bagian dalam daun mengandung lapisan mirip lilin sehingga serangga terpeleset. Adapun pada tumbuhan kejora yang hinggap dan menyentuh lengan mulut daun akan terperangkap karena daun akan menutup dengan cepat, kemudian serangga akan dicerna oleh cairan yang dihasilkan daun. Kedua tumbuhan ini sekarang sudah mulai sulit dijumpai di alam karena banyak yang menjadikannya tanaman hias. Terima kasih.